di sini tuh sebenarnya nggak kayak sebenarnya ketat kalau kalau kita nggak nurutin aturan tuh kena fine, bisa kena denda. Ya, Kalau misalkan kayak nerima tamu kan ada aturannya kan ada state-state-nya. Kalau ya, misalnya waktu protokol ya. kemarin tuh cuma boleh ada satu orang tamu datang ke rumah. Kalau sampai ada polis datang ngecek, ada 2 orang aja, satu orang bisa kena $1.600. Itu sih Wow, ya. $1.600. Ya, dan itu Gila. banyak juga beberapa orang yang kena fine. Kayak misalkan keluar jauh-jauh dari area sini tuh misalnya bukan buat groceries, bukan buat ke kemis, itu Iya, bisa iya, iya. kena fine. Tapi di sini nggak ada keharusan untuk pakai masker, gloves, gitu-gitu nggak. Itu pilihan pribadi masing-masing. Yes guys, balik lagi bareng gua Rafki Chandra di Ngobras Bakwan, ngobrol asik bareng kawan. Nah kali ini gue lagi ngajak temen gue yang jauh banget di sana di negeri seberang untuk ngobrol asik bareng gue nih. Di sebelah gue sudah ada Ibu Wita. Halo Wita. Halo, jangan Apa manggil kabar, ibu Wita? dong, Oh iya Mas. jangan. Udah ada Wita di sini. Salah satu wanita yang menjadi inspirasi buat banyak orang nih, ya nggak sih? Wit sehat ya, Wit? Masih belajar gue. Iya. Sehat ya, anyway. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Wita ini Alhamdulillah kan, sehat, alhamdulillah waras. Sorry. anyway, gimana kesibukan nih? Lo kan sekarang stay udah nggak lagi nggak di Indonesia malah ya, lagi di Iya. Australia. Dengan kondisi pandemik sekarang, lo menyikapinya gimana nih? Di sana juga sangat ketat nggak sih? Di sini tuh sebenarnya nggak kayak sebenarnya ketat kalau kalau kita nggak nurutin aturan tuh kena fine, bisa kena denda. Ya, Kalau misalkan kayak nerima tamu kan ada aturannya kan ada state-state-nya. Kalau ya, misalnya waktu protokol ya. kemarin tuh cuma boleh ada satu orang tamu datang ke rumah. Kalau sampai ada polis datang ngecek, ada 2 orang aja, satu orang bisa kena $1.600. Itu sih Wow, ya. $1.600. Ya, dan itu Gila. banyak juga beberapa orang yang kena fine. Kayak misalkan keluar jauh-jauh dari area sini tuh misalnya bukan buat groceries, bukan buat ke kemis, itu Iya, bisa iya, iya. kena fine. Tapi di sini nggak ada keharusan untuk pakai masker, gloves, gitu-gitu nggak. Itu pilihan pribadi masing-masing. Oh, berarti Gitu. protokol di Aussie sama di Indonesia ada bedanya ini ya? Beda, beda. Di sini makanya orang-orang tuh suka aneh. Di sini nggak ada yang orang belanja pakai APD, nggak ada yang pada pakai apa tutupan Shield muka, face nggak gitu ada. ya? Karena emang di sini nggak diharusin itu, terserah, mungkin cuma sekitar 5% orang yang pakai masker. Oh gitu. Dan anyway, gue liat lo kemarin udah jalan-jalan ke mall juga ya. Berarti di sana Ya kondisi udah udah stage lebih 2 di better sini ya? udah boleh, udah rame, udah mall tuh udah rame. Anak-anak juga udah sekolah. Katanya udah sekolah, tapi udah boleh sekolah, tapi baru kelas yang TK sampai kelas 2 SD yang baru-baru sekolah, yang di atas kelas 2 sampai Masih SMP tuh kalau libur. nggak salah masih minggu depan lagi kayaknya, masih masih Oh, next week. ini ya, apa periodik ya, step by step gitu. Nah, terus sekolahnya juga nggak boleh orang tuanya masuk ke dalam, semua udah dijemput di depan sama guru-guru sama volunteer dari sekolah juga, dibukain pintu udah sampai situ doang. Jemputnya pun juga gitu. Oke, oke. Oh, berarti memang Lumayan. protokolnya beda ya. Diketat. Iya. Terus, Terus apalagi di sini? Di sini olahraga juga boleh. nah Dari itu tuh. sejak kapan? Dari lockdown di sini boleh kalau namanya esensial kan. Ya, Kalau olahraga di luar kebutuhan tuh ya. boleh. Tapi cuma boleh kayak persekeluarga. Waktu pas state kemarin tuh cuma boleh sekeluarga, ya udah, maksud kita nggak boleh bawa-bawa temen, bareng-bareng yuk olahraga, nggak boleh. Tapi kalau Oke. sekolah sekarang udah boleh maksimal, tapi masih kayak 20 orang per grup, kayak main bola tadi tuh, bapak-bapak main bola paling cuma boleh maksimal 20 orang. Ya, ya, ya. Jadi dari awal pertama lockdown olahraga outdoor ya, Ya. outdoor bukan gym gitu. Itu boleh di sini. Oh, dan lo melakukan hal itu ya. Gue lihat lo sekarang lagi Dan gue rajin, start from the first rajin-rajinnya ya. day Iya, lockdown, iya. ya, ya gue olahraga. Dan Karena emang awalnya karena
karena apalagi nih yang mesti gue lakukan, anaknya nggak bisa diem kan. Maksud gue kalau gue cuma harus di rumah, gue udah biasa sekolah, kerja gitu kan, maksudnya mau ngapain gitu. Iya. Nah, udahlah, gue olahraga karena udah lama banget gue gak pernah olahraga. Ya udah pas hari pertama lockdown olahraga, ya udah akhirnya keterusan sampai sekarang setiap hari. Dan itu signifikan ya, mempengaruhi kondisi tubuh juga ternyata signifikan. Iya, soalnya apalagi hiburannya nggak ada lagi kan, mendingan dipakai buat olahraga, karena yang dibolehin, yang bikin kita happy kan bisa di luar ya olahraga. Betul. Karena kita kalau waktu kemarin keluar tanpa tujuan jelas selain belanja ke kemis, itu nggak boleh. Olahraga boleh ya? Boleh. Ada suami gue nih. Yeah. Halo Mas John. This is my friends. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm Rafki. Wita's friend from Jakarta. Yeah. Rafki. You want to make a YouTube? Nice to meet you. How I live in Yeah, I just wanna talk talk show with Wita to make some content in my YouTube. Dan lo jadi ngelakuin olahraga ini udah continuing banget ya selama lockdown sampai sekarang. Lo jogging, gue lihat lo ya pokoknya lo bawa beban, kalau nggak salah lo tas lo isi barang-barang ya kan? Namanya racking. Ya. Itu ya, jadi olahraga bawa beban di punggung. Nah itu bisa ya jalan kaki aja yang paling gampang sih. Tapi sejauh ini lo jalan kaki doang atau ada jogging, lari atau? Enggak, jalan kaki. Gue pure jalan kaki. Oh, pure jalan kaki. Karena gue pikir kayaknya postur tulang lo kalau bawa beban sambil lari gitu nggak sakit emang. Nah, itu nggak bisa, nggak akan nyaman. Nggak akan enak. Harus jalan kaki, tapi jalan cepat. Iya, paling lo jalan ya. Iya, karena kan biar lebih bakar kalorinya lebih banyak kan daripada jalan biasa. Jadi gue pikir kalau ini mendingan begitu kan bisa build muscles juga. Yes, benar-benar. Karena lo otot ketarik semua tuh sambil bergerak. Karena kalau cuma jalan nggak cukup. Tapi signifikan, Wit. Gitu. Kenapa? Signifikan berasa badan perubahannya. Oh jelas. Jelas. Sudah soalnya di situ kita kan yang paling gue tuh ngerasa luar biasa tuh ketika puasa ya. Dulu gue gue selalu mikir orang yang gila ya, orang tuh ngapain dah udah puasa, maksudnya masuk olahraga, terus kayak contoh di sini ya, itu kalau udah dingin banget kan, gue tuh selalu mikir, gue kalau lagi jalan di mobil ngeliat orang jalan olahraga gitu ya, dingin gue suka bilang, gila kali ya nih orang dingin olahraga, gila, maksud gue ngapain lo dingin di luar gitu kan, maksud gue kayak ternyata tuh setelah lo jalanin ya emang pas lo olahraga ya lo kedinginan, cuma kan lama-lama ya udah emang muka tuh kadang sampai beku, kaki aja tuh sampai beku kadang sampai kos kaki gue, tapi ya udah lama-lama padahal puasa gitu, tapi ya udah ya biasa ya. Yang penting aja ya. Gue nggak terlalu sebelum buka puasa, paling nggak bisa gue kalau dari pagi, kalau gue ada kan orang yang habis setelah sahur tuh olahraga, kalau gue kayaknya nggak, ntar keburu capek sendiri kalau menurut gue. Kalau jam sebelum buka kan enak. Lo jadi anak senja ya? Iya, jadi senja deh ya? Sore. Hah? Kenapa? Anak senja ya? Iya, benar. Jadi lebih suka untuk olahraga di sore hari dibandingin kalau habis subuh olahraga itu kayaknya fisik takutnya malah. Itu bukan gue banget soalnya. Sama juga. I'm not a morning person. It's completely different with my husband. Oh iya, berarti lu emang mutual ya? Yeah, no, it's a bit different. Terus gue lihat lu juga kemarin saat Ramadan, mungkin sebelum Ramadan juga gue pernah ngeliat lu aktif banget untuk masak, terus bikin masakan yang mungkin masakan Indonesia gitu untuk lo makan di. I'm 4 a.m. person. That's why I get me time. Pardon? He said I'm 4 a.m. person. Oh yeah. This is morning person. It's completely different. Yeah. Gue sama lo. I'm similar with Vita, Pak John. Kalau pagi. Gue
kegiatan gue secapek apapun oke. Yang penting gue abis subuh bisa Tidur. goleran dulu. Iya. Tim rebahan, ya kan? Gak bisa gue kalau pagi-pagi itu kayak susah gue kalau nggak tadi sih iya pagi karena gue harus ngaji kan pagi-pagi jadi ya udah olahraga pagi. Iya, iya. Kalau menurut gue kalau tidur gue cukup masih oke, tapi kalau nggak ini susah. Iya, iya. Tim rebahannya dimulai tuh, apalagi itikaf ya. Iya. Nah, dia tuh makanya gue bilang pas itikaf pun gue masih olahraga tuh karena menurut gue bukan yang ngerasa hebat, tapi karena justru lockdown ini kan gue ngerasa justru ini tuh gue belum mulai sekolah yang bener-bener harus ada di sekolah jam sekian sampai sekian gitu loh. Terus Yes. gue belum ada kayak gue tuh nanti mau ikut kegiatan volunteer lah apalah segala macem. Maksud gue nanti tuh justru kalau gue udah balik lagi misalnya ke kehidupan normal yang sebelumnya tuh menurut gue tuh kayak ya mungkin gue nggak bisa serutin itu gitu, tapi kan gue mikir kalau gue cuma running kan kayak gue mau berangkat sekolah gue bisa lah jalan kaki dulu, toh sekolah juga gue parkir mobil agak jauh dari sekolahan gue, maksudnya gue tetap bisa olahraga dulu setengah jam sebelum mulai, gue kan selalu datang setengah jam sebelum mulai sekolah kan karena biar dapat parkir. Iya, iya, iya. Jadi ya insya Allah sih bisa lah kalau udah dibiasain tuh lama-lama ntar ya mau kata cuma setengah jam tuh ya nggak masalah, seminggu cuma 3 kali masih oke lah. Bisa karena biasa ya nggak? Untuk memulainya itu yang dari lockdown, kalau mulainya dikit, maksud gue langsung gue tuh mulai langsung straight gitu loh yang bener-bener oh iya nih ternyata enak, soalnya kita sendiri kan yang ngerasain di badan tuh enak banget. Betul, setuju gue. Memang selama kalau gue hitungannya WFH kali ya, gue udah work from home sekitar 2 bulan lebih itu kalau nggak badan kalau nggak dijaga pakai olahraga kayaknya juga bakalan nggak enak gitu loh. Apa otot soalnya kan kalau cowok kan nggak kayak maksudnya bapak-bapak tuh nggak kayak ibu-ibu ya yang mau gimana tetap aja kegiatan harus bersih dulu, beda kan kalau perempuan memang pasti dia bakar kalorinya lebih banyak karena kegiatannya itu di rumah nggak habis-habis kan, kalau bapak-bapak kan beda udah selesai kerja ya udah. Iya benar. Tapi anyway di sisi lain gue liat lo juga ini bermain di dapur nampaknya ya. Masak, bikin PMP, cilok, wah whatever Indonesian food lah gitu. Gue tuh dari nggak bisa masak sama sekali. Gue tuh inget banget waktu gue pertama kali datang ke sini, gue tuh nasi aja nggak mau bikin. Gue nasi putih aja gue beli, coy. Lo tau nggak? Gila sampai segitunya ya. Nah, terus dulu nih, gue inget banget. Waktu itu gue baru nikah sama John, terus waktu itu gue masih di Indonesia. John udah ikut reunian sama teman-teman sekolahnya dulu lah. Terus ditanya, oh ya gue udah nikah nih, gitu-gitu kan. Terus teman-teman itu pada nanya, oh ya istri lu bisa masak nggak? Karena buat orang bule, orang itu mau laki, perempuan, semua terus bisa masak. Buat orang bule ya, culture-nya orang bule tuh kayak gitu. Iya. Nah terus pas John bilang, istri gue nggak bisa masak. Terus mereka pada, what? Kayak yang maksudnya what kind of this person kayak aneh gitu, kenapa nih orang nggak bisa masak gitu kan. Oh iya, terus kata John, terus John langsung ngeluarin dompet, waktu itu foto gue tuh, terus John bercanda, sebenarnya John tuh agak-agak malu juga sih istri nggak bisa masak, cuma pas itu dia bercanda, dia ngeluarin dompetnya ada foto gue di situ, terus dia kasih foto gue. Dia bilang ke teman-temannya, masa istri gue udah kece kayak gini disuruh masak, kata dia gitu. Itu sebenarnya mengalihkan pembicaraan doang sih sebenarnya. Ngalihin aja gitu. Ya, apalagi tuh culture-nya suami gue orang Slovakia tuh paling nggak bisa, orang itu harus bisa masak, wajib.